Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan bab menilai risiko, pertimbangan sebab dan akibat. Sebelum masuk pada materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 dan untuk bab ini yang presentasi adalah 4 anggota kami, yakni yang pertama, Utari Nurmansyah dengan NPM akhir 268, kemudian Puja Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 276, kemudian Hoirunisa dengan NPM akhir 277, dan Fernanda Novia Pramita dengan NPM akhir 279. Pentingnya penilaian risiko. Tujuan penilaian risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko signifikan terhadap suatu organisasi. Suatu risiko dikatakan signifikan jika dapat mempunyai dampak yang melebihi uji tolak ukur signifikan untuk jenis risiko tersebut. Identifikasi risiko yang berpotensi signifikan akan dilakukan selama latihan pengenalan risiko. Penting untuk memutuskan. Yang pertama, besarnya kejadian jika risiko menjadi kenyataan. Yang kedua, besarnya dampak peristiwa tersebut terhadap organisasi. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya risiko sesuai atau di atas tolak ukur. Yang keempat, ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian mengelola risiko adalah prioritas daripada sekedar mencatat risiko. Jadi penting dalam melakukan penilaian risiko adalah memutuskan apakah risiko yang teridentifikasi akan dievaluasi pada tingkat yang melekat atau pada tingkat saat ini. Penilaian risiko inheren dilakukan tanpa memperhitungkan pengendalian yang ada saat ini. Setelah dinilai tanpa pengendalian, penilaian risiko lebih lanjut dengan adanya pengendalian atau pengendalian yang direncanakan memungkinkan manfaatnya terungkap. Pendekatan penilaian risiko. Ada sejumlah pendekatan yang dapat diambil ketika merencanakan bagaimana melakukan penilaian risiko. Sebelum melakukan penilaian risiko, penting untuk menentukan peserta dalam latihan penilaian risiko. Hal ini dapat dicapai dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, manajer senior memimpin proses dengan informasi yang diteruskan ke bawah untuk validasi sebagai latihan top down. Yang kedua, dengan melibatkan masing-masing anggota staf dan manajemen departemen setempat dengan pendekatan dari bawah ke atas. Teknik penilaian risiko. Yang pertama, kuesioner dan daftar periksa. Pengguna kuesioner terstruktur dan daftar periksa untuk mengumpulkan informasi yang akan membantu mengenali risiko signifikan. Yang kedua, lokakarya dan brainstorming. Pengumpulan dan berbagai ide di lokakarya untuk membahas peristiwa yang dapat berdampak pada tujuan, proses inti, atau ketergantungan utama. Yang ketiga, inspeksi dan audit. Inspeksi fisik terhadap lokasi dan aktivitas, serta audit kepatuhan terhadap sistem dan prosedur yang ditetapkan. Yang keempat, diagram alir dan analisis ketergantungan, analisis proses dan operasi dalam organisasi untuk mengidentifikasi komponen penting yang merupakan kunci keberhasilan. Yang kelima, teknologi crowdsourcing, pengguna aplikasi seluler untuk memungkinkan individu mengunggah pandangan mereka mengenai risiko ke platform data. Perspeksi risiko. Pandangan yang berbeda mengenai pentingnya suatu risiko dapat terjadi pada berbagai tingkat senioritas dalam organisasi. Hal ini berguna dalam proses penilaian risiko untuk menarik opini dari semua tingkat manajemen sehingga perspektif risiko yang berbeda dapat diidentifikasi. Untuk memahami risiko yang dihadapi suatu organisasi dan dapat melakukan penilaian risiko yang akurat, diperlukan pengetahuan yang luas tentang organisasi. Untuk menyelesaikan penilaian risiko yang akurat yang dapat mengidentifikasi dengan benar risiko-risiko penting dan kemudian melanjutkan dengan mengidentifikasi pengendalian penting adalah suatu upaya yang memakan waktu dan sumber daya yang intensif. Sikap terhadap risiko. Organisasi perlu mengambil pendekatan risiko demi risiko ketika memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima. Organisasi yang berbeda akan menetapkan tingkat toleransi yang berbeda dan ini akan menjadi indikasi sikap risiko. Banyak organisasi akan melakukan peninjauan risiko kumulatif di mana semua eksposur risiko dijumlahkan. Dan ini adalah fitur pendekatan manajemen risiko perusahaan. Organisasi kemudian akan dapat memutuskan apakah paparan risiko secara keseluruhan dapat diterima dan konsisten dengan sikap risiko organisasi. Ketika mempertimbangkan sikap, persepsi, dan selera risiko, perlu diingat bahwa individu mungkin lebih waspada terhadap risiko berdampak rendah yang kemungkinan besar terjadi dibandingkan risiko berdampak tinggi yang kecil kemungkinan terjadinya.
Perbedaan pendekatan ini seringkali tercermin dalam proses penilaian risiko dan dapat mempengaruhi cara dalam memprioritaskan risiko-risiko yang signifikan, namun dapat diukur dengan menggunakan analisis data. Mengklasifikasikan risiko. Yang pertama, sistem klasifikasi risiko. Akan ada banyak risiko yang teridentifikasi yang dihadapi suatu organisasi. Besarnya risiko yang teridentifikasi ini berarti akan terdapat terlalu banyak risiko yang tidak dapat difokuskan pada bidang tertentu dan diperlukan suatu struktur untuk mengklasifikasikannya. Sistem klasifikasi risiko yang diformalkan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi di mana risiko serupa ada dalam organisasi. Klasifikasi risiko yang tepat akan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dengan lebih baik selera risiko, kapasitas risiko, dan total exposure risiko dalam kaitannya dengan masing-masing risiko, kelompok risiko serupa, atau jenis risiko umum. Ada sejumlah sistem klasifikasi yang tersedia. Mereka dapat mengurutkan risiko berdasarkan skala waktu dampaknya atau berdasarkan sifat risiko, sumber risiko, dan atau sifat dampak atau ukuran dan sifat konsekuensinya. Contoh sistem klasifikasi risiko. Yang pertama, tabel 11.1 memberikan ringkasan sistem klasifikasi risiko ini. Ada kesamaan di sebagian besar sistem ini. Mengidentifikasi risiko sebagai 1. Bahaya, pengendalian atau peluang. 2. Tinggi, sedang atau rendah. Dan 3. Jangka pendek, jangka menengah, dan panjang tidak dianggap sebagai sistem klasifikasi risiko formal. Kemudian gambar 11.1 memberikan contoh penggunaan dasi kupu-kupu untuk mewakili 3 komponen sumber risiko, kejadian, dan dampak. Dalam representasi tingkat tinggi ini, sumber risiko diidentifikasi sebagai strategis, taktis, operasional, atau kepatuhan. Kartu skor risiko. Kartu skor risiko FIM dibuat berdasarkan berbagai aspek risiko, termasuk skala waktu dampak, sifat dampak, apakah risiko tersebut berupa bahaya, pengendalian atau peluang, dan keseluruhan paparan risiko serta kapasitas risiko organisasi. Judul kartu skor risiko FIM mengatur klasifikasi risiko, terutama yang bersifat finansial, infrastruktur, reputasi, atau pasar. Kartu skor risiko FIM juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi tujuan perusahaan, ekspektasi pemangku kepentingan, dan yang paling penting, ketergantungan utama. Kartu risiko FIM merupakan tambahan penting pada alat dan teknik manajemen risiko yang tersedia saat ini. Sistem klasifikasi risiko PESTEL. Sistem klasifikasi risiko PESTEL sering dianggap paling relevan dengan analisis risiko eksternal. Risiko eksternal dalam konteks ini dimaksudkan untuk merujuk pada konteks eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali organisasi, tetapi dapat diambil tindakan untuk memitigasi risiko tersebut. Seringkali disarankan agar sistem klasifikasi risiko PESTEL digunakan bersama dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau yang seringkali disebut dengan SWOT yang dihadapi organisasi. Terdapat 5 kelebihan PESTEL. Yang pertama yaitu memfasilitasi pemahaman tentang lingkungan bisnis yang lebih luas. Yang kedua, mendorong pengembangan pemikiran eksternal dan strategis. Yang ketiga, mengantisipasi ancaman bisnis di masa depan, membantu mengidentifikasi tindakan untuk menghindari atau meminimalkan dampak ancaman. Lalu yang terakhir yaitu memfasilitasi identifikasi peluang bisnis. Terdapat 5 kekurangan maupun kelemahan dari PESTEL ini. Yang pertama yaitu dapat menyederhanakan jumlah data yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu memerlukan keterlibatan orang-orang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. Yang ketiga yaitu akses terhadap sumber data eksternal yang berkualitas dapat memakan waktu dan biaya. Lalu yang keempat yaitu sulit mengantisipasi perkembangan yang mungkin mempengaruhi organisasi di masa depan. Yang terakhir yaitu dapat didasarkan pada asumsi yang kemudian terbukti tidak berdasar. Tingkat risiko. Dalam analisis risiko, 3 unsur berbeda dipertimbangkan pada matriks risiko. Profesi berbeda memandang risiko pada tingkat yang berbeda, seperti auditor internal, manajer risiko, dan praktisi kesehatan. Konsep konsekuensi dibahas dengan dampak sebagai representasi tingkat risiko organisasi.
Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tingkat risiko yang melekat dan saat ini. Ukuran risiko yang dipilih oleh praktisi manajemen risiko dan auditor internal menunjukkan tanggung jawab mereka yang berbeda. Manajemen risiko mengacu pada tingkat saat ini, sedangkan ukuran utama auditor internal adalah tingkat risiko bawaan. Keuntungan mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat adalah memungkinkan efek dari tindakan pengendalian individual dapat diidentifikasi. Selanjutnya, kendalikan kepercayaan diri. Meskipun tingkat target risiko ditunjukkan pada gambar tadi, organisasi tidak mungkin benar-benar yakin bahwa pengendalian akan selalu diterapkan sepenuhnya atau akan seefektif yang diharapkan atau diperlukan. Pengendalian perlu diaudit untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian yang dipilih telah diterapkan dengan benar dan menghasilkan efek yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang 4T, respons risiko bahaya. Di sini saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah toleransi. Nah, ini akan menjadi respons yang dominan terhadap risiko-risiko yang kemungkinan kecil atau berdampak rendah. Kemudian selanjutnya adalah perlakuan, akan menjadi respons dominan terhadap risiko dengan tingkat kemungkinan tinggi atau berdampak rendah. Kemudian transfer akan menjadi respons dominan terhadap risiko yang berdampak tinggi atau kemungkinan kecil. Sedangkan penghentian akan menjadi respons dominan terhadap risiko berdampak tinggi atau kemungkinan besar. Selanjutnya adalah signifikansi risiko. Saat melakukan penilaian risiko, sangatlah umum untuk mengidentifikasi 100 atau lebih risiko yang dapat berdampak pada tujuan, proses inti atau ketergantungan utama yang sedang dipertimbangkan. Jumlah risiko ini tidak dapat dikelola sehingga diperlukan suatu metode untuk mengurangi jumlah risiko yang akan dianggap sebagai masalah prioritas pengelolaan. Agar organisasi dapat berkonsentrasi pada risiko yang signifikan, diperlukan pengujian signifikansi risiko. Selanjutnya adalah kapasitas risiko. Ada beberapa aspek yang penting ketika sebuah organisasi memutuskan seberapa besar risiko yang akan diambil. Pendekatan yang berbeda akan diambil untuk jenis risiko yang berbeda. Risiko bahaya akan menimbulkan toleransi terhadap bahaya. Risiko pengendalian akan menimbulkan penerimaan pengendalian. Dan risiko peluang akan meningkatkan selera investasi. Secara keseluruhan, organisasi akan mempunyai exposure risiko total. Ini adalah jumlah total risiko yang diambil organisasi dalam 3 kategori. Risiko kepatuhan juga akan muncul, namun sebagian besar organisasi tidak berminat terhadap risiko kepatuhan dan memiliki kontrol kepatuhan yang diperlukan yang tertanam dalam proses inti. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi risiko. Selera risiko memiliki 4 prinsip utama seperti yang diungkapkan dalam makalah diskusi IRM mengenai topik. Yang pertama, mengakui keterhubungan. Apa yang dapat diterima di satu divisi atau unit bisnis mungkin tidak sesuai dengan keinginan divisi atau unit bisnis lain, dan perlu ada cara untuk mendamaikan atau mengatasi kompleksitas ini. Nah, kemudian yang kedua adalah keterukuran. Penggunaan indikator risiko utama dan indikator pengendalian utama berdasarkan data yang tersedia di dalam atau dari luar organisasi diperlukan untuk menerapkan selera risiko secara konsisten. Namun, keinginan organisasi perlu diterapkan secara praktis dalam istilah yang realistis bagi organisasi agar istilah tersebut dapat digunakan dalam mata uang apapun. Kemudian yang ketiga adalah variabilitas. Meskipun risiko dapat dinilai secara konsisten dan diberi skor berdasarkan matriks yang serupa, namun akan terdapat beragam selera terhadap risiko yang berbeda. Nah, yang keempat adalah kedewasaan. Seberapa mahir organisasi dalam mengelola risiko akan berpengaruh pada keinginan organisasi untuk mengambil risiko tersebut. Namun, keyakinan dalam pengelolaan risiko tidak boleh salah dan mungkin memerlukan beberapa bentuk validasi eksternal untuk menguatkan pandangan internal mengenai kematangan manajemen risiko. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami, dan kami ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.